Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Dukung channel ini agar semakin berkembang. Baiklah sahabat, kali ini saya akan membahas tata cara membuat kajian awal dugaan pelanggaran pemilu. Di video sebelumnya telah saya bahas tata cara penerimaan laporan pelanggaran pemilu berdasarkan peraturan Bawaslu nomor 7 tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu. Nah, sahabat Bawaslu, kajian awal merupakan suatu proses tahapan selanjutnya setelah melakukan penerimaan laporan pelanggaran pemilu yang tertuang pada POM B1. POM B1 ini adalah lampiran formulir laporan yang bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Bawaslu nomor 7 tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu. Untuk POM B2 adalah lampiran formulir temuan. Berdasarkan pasal 15 ayat 1 Peraturan Bawaslu nomor 7 tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu, pengawas pemilu menyusun kajian awal paling lama 2 hari setelah laporan disampaikan. Kajian awal dilakukan untuk meneliti keterpenuhan syarat formal dan syarat material serta jenis pelanggaran terhadap laporan pelanggaran pemilu. Jadi, pengawas pemilu yang menyusun kajian awal ini tidak termasuk Panwaslu Kelurahan Desa dan pengawas TPS, karena kedua pengawas pemilu ini tidak berwenang membuat kajian, melainkan hanya menerima laporan pelanggaran pemilu yang kemudian diteruskan ke pengawas pemilu sesuai dengan tingkatannya. Adapun yang dimaksud dengan syarat formal adalah terdiri atas 1. Nama dan alamat pelapor. Jadi, jika nama dan alamat pelapor tidak dicantumkan pada penyampaian laporan POM B1, maka laporan tidak memenuhi syarat. 2. Pihak terlapor. Pihak terlapor, jika tidak dicantumkan pihak terlapor, maka tidak memenuhi syarat. 3. Waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi jangka waktu 7 hari sejak diketahuinya pelanggaran pemilu. Artinya, jika sudah masuk 8 hari atau lebih, maka laporan tidak dapat memenuhi syarat untuk diregistrasi. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat material adalah 1. Waktu dan tempat dugaan pelanggaran pemilu. Maksudnya, pelapor dalam menyampaikan laporannya harus menjelaskan waktu dan tempat terjadinya dugaan pelanggaran pemilu. Jika tidak, maka tidak dapat memenuhi syarat. 2. Uraian kejadian dugaan pelanggaran pemilu. Maksudnya, pelapor harus menguraikan jelas kronologisnya terkait kejadian dugaan pelanggaran pemilu pada saat menyampaikan laporannya. Jika tidak, maka tidak memenuhi syarat. 3. Bukti. Maksudnya, pelapor harus menyertakan bukti dalam laporannya berupa foto, dokumen, atau video dalam penyampaian laporannya. Jika tidak ada bukti yang disertakan oleh pelapor, maka tidak memenuhi syarat. Dalam melakukan kajian awal, pengawas pemilu juga melakukan penelitian terkait permintaan pengambil alihan laporan, pelimpahan laporan sesuai dengan tempat terjadinya dugaan pelanggaran pemilu. Selanjutnya, melakukan penelitian terhadap pencabutan laporan oleh pelapor. Selanjutnya, melakukan penelitian terhadap penghentian laporan yang telah diselesaikan oleh pengawas pemilu sesuai dengan tingkatannya jika ada.